Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu mau bergabung dalam kegiatan webinar yang saya adakan ini dalam diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari selama PGP ya. Saya akan langsung saja mempresentasikan tentang budaya positif. Baik, sebentar Bapak Ibu. Budaya positif ya. Budaya positif itu biasa kita kenal ya, dan budaya positif ini sangat penting untuk pengembangan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid dengan mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman serta mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan melandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik. Kemudian budaya positif ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif ini lebih mengarahkan kepada teori kontrol yang terlahir dari Dr. William Glasser ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu ya. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan tangan. Jika di kanan atau di kiri Bapak Ibu ada rekan, maka nanti rekannya akan mencoba segala cara agar kepalan tangan Bapak Ibu itu bisa terbuka. Caranya bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, atau bahkan menawari sesuatu dengan uang. Ya, tapi apakah Bapak Ibu akan mempertahankan kepalan tangan Anda ya gitu ya? Kenapa? Karena kepalan tangan yang Bapak Ibu ini lakukan adalah hal yang penting. Jadi keputusan Bapak Ibu nanti ambil apakah akan tetap mengepalkan tangannya atau akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu, tergantung daripada Bapak Ibu sendiri. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kontrol kita ini berasal dari kita sendiri. Jadi walaupun ada orang yang membujuk, kemudian mengintimidasi atau apapun itu adalah yang berusaha mengontrol diri kita, gitu. Oke. Selanjutnya, berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya.
Guru tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya. Mengapa demikian? Karena jika terlihat guru mengontrol murid itu dikarenakan murid sendiri sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya. Dan itu merupakan suatu usaha mengontrol, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, hal ini, ya, jika dijelaskan menggunakan kritik dan rasa bersalah, sebenarnya ini adalah cara mengontrol murid namun menuju identitas gagal, gitu ya. Mengapa? Karena mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Yang terakhir, menurut Dr. William, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka panjang, Bapak Ibu. Malahan dapat menimbulkan sebuah permusuhan, gitu ya. Jadi permusuhan bisa terbentuk akibat paksaan dari seseorang atau dari kita sebagai seorang pendidik terhadap murid. Sekarang kita harus melaksanakan perubahan paradigma. Perubahan yang seperti apa? Jadi awalnya kita selalu melakukan yang disebut dengan paradigma stimulus respon. Nah, yang nantinya kita harus berubah menjadi berdasarkan teori kontrol, gitu ya. Jika kita mau melakukan perubahan yang positif, maka mulailah dari diri kita sendiri, karena seorang pendidik adalah contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Peserta didik harus dapat menciptakan suatu pendidik itu harus menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, serta menyenangkan dalam pembelajaran, ya. Sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengembangkan potensinya berdasarkan bakat dan minatnya. Dan untuk mempertahankan prinsip yang dimiliki, walaupun penuh dengan godaan, jika kita memegang teguh pada apa yang kita yakini, maka kita akan dapat mempertahankannya. Demikian juga dengan budaya positif yang akan bisa dilakukan kalau seorang guru bisa konsisten memberikan contoh positif kepada murid dan lingkungan sekolah, maka insya Allah budaya positif itu akan terlaksana dengan baik dan berjalan dengan seharusnya. Ya. Tujuan dari budaya positif adalah menanamkan motivasi yang dimana murid-murid kita itu mereka bisa menginginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pandangan Diana Gosen di dalam bukunya yaitu Restarting School Discipline, ya, menyatakan bahwa dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar, dari kata disipline yaitu berasal dari kata yang sama yaitu disciple atau murid, ya. Jadi disiplin artinya belajar, ya, kemudian ada kata disciple yaitu artinya murid, ya, atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul dengan alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun dalam motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif ini tujuan utamanya adalah motivasi yang terbangun dari dirinya sendiri, ya. Jadi kalau pokoknya yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, dan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nilai kebajikan itu yang seperti apa, ya, Bapak Ibu? Uh, Nilai kebajikan ini yang dapat diterima secara universal, ya, bebas dari
berbagai macam latar belakang seperti budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Contohnya adalah keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita akan masuk kepada teori motivasi, teori hukuman dan penghargaan ya. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restarting School Discipline menyatakan adanya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau hukuman. Hal ini banyak dilakukan ya. Hal ini banyak dilakukan ya. Menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis ya, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka ya bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini disebutnya adalah motivasi yang bersifat eksternal. Kenapa? Karena dari luar gitu kan. Ketidaknyamanan itu berasal dari luar. Tindakan dari luar membuat kita merasa tidak nyaman, membuat seseorang merasa tidak nyaman seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan motivasi yang kedua adalah perilakunya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Imbalan atau penghargaan dari orang lain ini juga masih banyak guru ya, masih banyak pendidik yang melakukannya. Mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan atau penghargaan atau apapun yang mereka harapkan gitu ya. Dan motivasi ini termasuk motivasi eksternal juga gitu. Dan ini kalau eh, kalau terus dilakukan tidak baik juga ya. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan imbalan dan ini memang tidak baik ya. Kalau tidak ada imbalan maka ada efek negatifnya seperti itu ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya. Nah, inilah yang sangat jarang dilakukan. Ya, motivasi ini sangat jarang dilakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kenapa? Karena berasal dari dirinya sendiri. Ya. Oke. Kemudian hukuman, kalau tadi kan penghargaan gitu ya. Ada penghukuman bersifat tidak terencana ya. Kalau kita ini ya deskripsikan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu adalah hukuman. Dan hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan hukuman ini diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak dapat disakiti oleh sebuah perbuatan atau sebuah kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang seperti itu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia ini memiliki berbagai macam kebutuhan ya. Ada kebutuhan yang paling dasar yaitu 5 kebutuhan ini yang disebut dengan kebutuhan bertahan hidup atau dikenal dengan survival. Kemudian kebutuhan merasa diterima, love and belonging, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan kebutuhan penguasaan atau power. Nah, kelima ini sangat kita sebagai pendidik ini sangat harus bisa mengenali ya
kebutuhan dasar manusia ini pada murid kita ini, kebutuhan mana? Apakah 5 kebutuhan ini mereka sudah tercukupi atau ada yang kurang, kayak seperti itu ya. Yang kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti apa contohnya? Contohnya ya, jadi ketika murid merasa kelaparan, belajar tidak konsen karena merasa lapar, berarti kan kebutuhan untuk bertahan hidupnya berarti kan dia harus makan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan merasa diterima, contohnya dalam sebuah kelompok belajar ada 1 orang atau ada 2 orang di mana siswa tersebut atau murid tersebut itu tidak bergabung dengan temannya. Mereka merasa minder. Mengapa merasa minder? Karena mereka merasa uh, apa? Merasa tidak diterima sama teman-temannya seperti itu ya. Padahal hal itu yang apa namanya harus kita tangani. Mengapa? Agar murid tersebut bisa merasakan kalau ternyata dirinya ini dicintai, dirinya ini bisa diterima oleh teman-temannya. Ya. Kemudian kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Ya. Jadi siswa juga perlu kebebasan dalam belajar. Jadi kalau misalkan siswa A ternyata dia memiliki hobi dalam seni, siswa B memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang sains, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk apa namanya untuk bisa menguasai semua mapel gitu kan. Kita bebaskan mereka mana mereka yang mereka minati ya, kemampuan mereka yang mereka kuasai seperti itu ya. Jadi mereka merasa bebas. Tapi bebas di sini bukan berarti bebas sebebasnya, tapi bebas bertanggung jawab. Kalau misalkan mereka dalam hal belajar mereka merasa apa namanya merasa ingin bebas bereksperimen dalam pembelajaran eh, apa seni, nah berarti kan mereka dibebaskan menggambar yang seperti apa kayak gitu ya. Apakah menggambar manusia, apakah menggambar lingkungan atau apa seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ya, manusia juga butuh kesenangan ya. Jadi jangan sampai siswa itu belajar dalam keadaan tertekan. Nah, dalam keadaan tertekan ini maka pembelajarannya siswa tidak akan mudah dalam penyerapan materi sehingga mereka kita harus membuat mereka dengan merasa senang atau fun gitu ya. Terakhir kebutuhan penguasaan atau power. Nah, ini biasanya ada anak-anak yang memang sangat condong beberapa mungkin ya tidak banyak ya anak yang condong sangat menginginkan kalau dirinya ini sangat berkuasa sehingga akan melakukan sesuatu tindakan yang bisa merugikan yang lainnya berarti eh, apa namanya kita harus menggali bahwa dia ternyata memang membutuhkan kebutuhan dasar manusianya itu adalah bagian powernya penguasaannya gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah memulai sebelum mulai tahun ajaran atau sebelum memulai di awal semester, apakah sudah membuat keyakinan di dalam kelasnya, keyakinan kelas di dalamnya, atau sudah membuat kesepakatan? Ya, jika belum maka saya akan jelaskan, akan paparkan ya. Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Keyakinan kelas merupakan faktor internal yang dapat memotivasi diri seseorang untuk melakukan tindakan positif berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama. Keyakinan kelas lebih menghargai siswa, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna ya. Jadi disinilah pentingnya keyakinan kelas ya. Murid-murid pun apa namanya murid-murid pun ya dengan adanya keyakinan kelas ini murid-murid akan mulai memahami sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa-apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar
mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka dan memahami tujuan mulianya daripada peraturan seperti itu. Tidak terbaca. Oke. Contoh keyakinan kelas ya. Contohnya di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu rasa aman. Berbeda dengan keyakinan kelas yang dibuat di kelas 5. Ya, kalau di kelas 5 maka sudah lebih mengerti lagi ya. Nah, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, dan berkomitmen terhadap setiap tugas, dan terakhir senantiasa membantu. Dan antara keyakinan kelas 1 dengan kelas 5 ini juga nanti akan berbeda dengan apabila kita mengajar di tingkat apa selanjutnya di tingkat SMP dan SMA. Contoh yang di tingkat SMP kelas 7 ya. Kelas 7 keyakinan kelasnya adalah hormat, bekerja sama, diterima dan dimiliki ya. Contoh hormat seperti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Kemudian kelas 7 juga bekerja sama, meyakini bekerja sama. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti segala kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, diterima dan dimiliki ini artinya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lainnya. Seperti itu contoh-contoh daripada keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Belum ya? Belum. Iya, ditekan ini. Iya, ditekan. Nah, 5 posisi kontrol adalah selanjutnya yang akan saya paparkan. 5 posisi kontrol ini yang pertama guru harus bisa sebagai manajer, guru bisa sebagai teman, guru bisa sebagai apa namanya maaf Bapak Ibu ya. Posisi kontrol yaitu ya guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau, dan guru juga bisa sebagai manajer ya. Contoh pernyataan dan siapa yang akan mengatakannya. Contohnya ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Nah, berarti guru ini bersikap membuat orang merasa bersalah. Ya, posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jika pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, maka guru bersikap posisinya sebagai penghukum. Kalau pernyataannya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini sebagai teman, posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker berbintang hari ini? Nah, ini berarti guru sebagai pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti guru sebagai penghukum ya. Jadi kelima posisi kontrol ini sangat penting sebenarnya ya Bapak Ibu, tapi di mana dulu posisinya ya? Sebisa mungkin kita sebagai pendidik itu apa namanya? Sebisa mungkin kita sebagai pendidik ini berada pada posisi sebagai manajer ya, berada pada posisi sebagai manajer. Mengapa kita ketika ada masalah pada siswa ya, maka kita membantu siswa tersebut, membantu murid kita itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, menyelesaikan masalah yang dia buat seperti itu. Tapi kita juga sebagai perlu menjadi sebagai teman dan sebisa mungkin kita tidak boleh melakukan guru atau tidak boleh berada pada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini
Sebisa mungkin tidak. Mengapa? Karena pembuat merasa bersalah dan penghukum ini dapat menyebabkan apa namanya mengarahkan pada identitas gagal. Ya, murid akan merasa jelek dirinya sendiri, merasa tidak percaya diri. Padahal murid tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi ketika kita sebagai pendidik bersikap atau berada pada posisi pembuat masalah, pembuat orang merasa bersalah atau penghukum, maka uh, anak tersebut tidak akan merasa atau tidak akan berkembang lebih baik. Ya, oke. Okay. Kemudian bagaimana jika terjadi permasalahan anak ya di dalam kelas? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lakukan ya menggunakan cara restitusi. Ya, restitusi itu apa sih ya? Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak yang berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, ciri-ciri restitusi ini ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adanya tawaran bukan paksaan ya. Yang keempat restitusi yang menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut ya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya, yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang selanjutnya dan terakhir ada restitusi yang mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya penyelesaian masalah dengan restitusi ini sebenarnya baik ya Bapak Ibu gitu ya. Nanti akan bisa membuat anak ini kembali ke kelompoknya dalam keadaan kuat, dia tidak dalam keadaan apa ya merasa bersalah, bukan merasa bersalah, jadi dalam keadaan dia bisa menyelesaikan masalah sendiri dan merasa percaya diri ya, dan dia juga bisa mengintrospeksi dirinya sendiri seperti itu. Nah, restitusi ini kita bisa selesaikan dengan cara segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama adalah validasi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan ya. Yang pertama dan penyelesaian menstabilkan identitas yaitu contohnya setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, atau kita bisa bertanya sama anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Seperti itu adalah cara untuk menstabilkan identitas agar anak bisa menyadari ya kesalahan dirinya dan bukan hanya dia yang melakukan kesalahan seperti itu. Dengan begitu timbul rasa positif dan timbul merasa percaya diri. Nah, kita bisa lakukan langkah selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Nah, kita bisa arahkan seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu ya. Jadi ketika anak melakukan salah ditanya, dikasih tahu kalau dia melakukan kesalahan tersebut bukan hanya dirinya tapi ada orang lain yang pernah melakukan hal yang sama, namun kemudian kita memberikan pernyataan pada dirinya bahwa kamu itu punya alasan apa mengapa bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah contoh kata-kata yang bisa kita lontarkan kepada murid ya.
Langkah selanjutnya adalah menanyakan kembali akan keyakinan yang mereka miliki, ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu adalah kalimat yang bisa kita tanyakan kepada murid yang bermasalah, ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian kamu ini menjadi orang yang ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jika kita sudah membantu dengan cara melakukan segitiga restitusi ini, insya Allah anak akan mulai mencari solusi dari masalah yang dia miliki. Jika anak tersebut adalah pembuat masalahnya, maka kita bantu. Mengapa dia bisa melakukan masalah tersebut? Ya, mengapa dia bisa melakukan hal tersebut? Alasannya apa, gitu kan ya? Kemudian apa keyakinan yang dia miliki sehingga kita bisa mencari solusi yang harusnya yang terbaik itu seperti apa dengan cara dengan mereka memecahkan masalah sendiri, maka mereka akan belajar memperbaiki dirinya sendiri dan insya Allah di langkah ini mereka tidak akan mengulangi hal yang sama. Mengapa? Karena mereka sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah sehingga mereka akan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan, ya. Pembuka, ya. Kemarin saya perhatikan. Jadi kata-kata pembukanya, ya. Kemarin saya perhatikan kamu melakukan apa namanya? Kemarin saya perhatikan kamu terlambat sekolah, misalnya seperti itu, ya. Kemudian kenapa kita bisa bertanya? Itu kan yang pertama. Kemarin saya melakukan apa namanya? Eh, Astagfirullahaladzim. Kemarin saya perhatikan kalau kamu, ya, itu terlambat sekolah. Alasannya kenapa? Kamu bisa terlambat seperti itu. Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya? Kira-kira kedepannya bagaimana? Itu mungkin bisa bisa dilakukan hal seperti itu, ya. Ya, ada juga saya menghargai, terima kasih untuk hal apa, nilai kebajikan, contohnya rasa empati, kepedulian, tanggung jawab, situasi pada saat menolong murid baru yang ada di kelas, pada saat membantu, ya, dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami, ya. Baik Bapak Ibu, apa ada yang mau bertanya? Ya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Hmm. Ya Ibu Nurwulan, silahkan. Iya, kedengaran. Ya, terima kasih
Bu Nurwulan atas pertanyaannya. Ada siswa yang manja sehingga dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, melainkan orang tua yang menyelesaikan masalahnya. Menurut saya, karena hal ini menyangkut kedewasaan dalam penyelesaian masalah ya, berarti langkah pertama menurut saya adalah mengembalikan kepada anaknya keyakinan yang dia miliki itu seperti apa, gitu ya. Berarti kan kalau misalkan ada masalah A, berarti kan dia harus memiliki tanggung jawab, keyakinan terhadap tanggung jawabnya itu seperti apa, tanggung jawab nilai balik lagi ke nilai kebajikan yang mereka yakini gitu ya, yang dia yakini harusnya seperti apa, apakah benar itu yang dia yakini. Kalau benar yang dia yakini, dia kalau ada masalah maka dia harus yang bertanggung jawab ya, berarti kita bantu untuk menyelesaikannya. Bagaimana yang harus kita lakukan ya? Berarti kita menggunakan penyelesaian masalah secara segitiga restitusi tadi. Ya, yang pertama identitas ya, pengembalian identitas. Jadi mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada masalah dia menceritakan ke orang tuanya, berarti kita bertanya mengapa kamu melakukan hal yang seperti itu. Kemudian dia akan menjelaskan alasannya. Ya, setelah itu uh, kemudian ini sebenarnya tidak mungkin aja masih ada beberapa atau masih ada orang lain yang melakukan hal yang sama seperti dia. Namun bagaimana solusinya ke depannya agar kita ini kan hidup tidak bisa tergantung pada orang lain ya. Kita harus percaya pada diri sendiri. Artinya kita harus menumbuhkan kepada dirinya juga bahwa kemandirian adalah sangat penting. Gitu ya, selain keyakinan berarti nilai daripada kemandirian anaknya sendiri itu sangat penting untuk ditumbuhkan. Dan di sini guru tidak bisa bekerja sama dengan siswa saja ya, tidak bisa dengan siswa saja, melainkan harus ada dukungan dari orang tua. Jadi kemandirian ini kan biasanya tercipta dari apa dari dalam rumah ya, dari dalam rumah. Kemandirian ini kan biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya dari rumah dia tercipta seperti apa. Kalau manja berarti dari di rumahnya dia mungkin terbiasa diladeni, dilayani dan sebagainya sehingga kemandiriannya kurang. Begitu juga dengan proses penyelesaian masalah yang dia hadapi. Jadi kita komunikasikan dengan orang tua bagaimana caranya agar anak tersebut bisa mandiri seperti dengan kalau sudah mandiri berarti kan balik lagi sepertinya anak tersebut sudah pasti yakin terhadap keyakinan yang dia miliki, hanya saja kemandiriannya ini yang masih kurang. Begitu Ibu Nurulwan, apa sudah cukup atau mungkin ada lagi? Iya, iya. Sama-sama, Miss Wan. Baik, Bapak Ibu, yang lain ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya eh, sudah paham ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu, sudah berkenan hadir di dalam webinar yang saya adakan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.